Assalamualaikum. Ini udah mulai sesinya ya. Terima kasih untuk rekan-rekan mahasiswa atas kehadirannya. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian? Baik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran ya, jangan lupa kita berdoa dulu. Selawat dan salam jangan lupa diucapkan pada pimpinan kita, puji dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Materi berikutnya ini terkait dengan materi apa? Conclusion. Nah, kita belajar politik hukum. Dengan materi politik hukum yang dikaitkan dengan Mahkamah Konstitusi. Sampai sini, sebelum saya lebih lanjut menjelaskan materi, adakah yang ingin bertanya? Saya bertanya Pak, karena saya sesederhana dunia, saya bertanya Pak, politik hukum itu apa Pak? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Namun sebelum saya menjawab, di sini saya ingin sampaikan, adakah yang ingin membantu menjawabnya? Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Salsa. Perkenalkan, maksud saya Elzeno, yaitu pertanyaannya politik hukum itu seperti apa? Saya membagi menjadi dua, politik dan hukum. Pertanyaannya, jawabannya, politik adalah strategi upaya untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, berikutnya berkaitan dengan hukum. Hukum itu adalah untuk bisa dibilang adalah sebuah aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Contohnya, yaitu baik tertulis maupun tidak tertulis dalam dalam hukum pidana. Saya hanya sedikit berkaitan dengan hukum pidana. Kalau hukum pidana itu mempunyai kitab undang-undang hukum pidana dan KUHP, kitab undang-undang hukum pidana, seperti itu. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman sekalian ataupun Bapak ingin menambahkan jawaban saya untuk menambahkan wawasan pada teman-teman, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa dari Mbak Salsa. Dan terima kasih juga atas jawabannya dari mahasiswa kita Zaidul, Mas Zaidul. Nah, mungkin dari teman-teman di sini atau rekan-rekan di sini ada yang bersedia menambahkan jawaban lagi. Siap. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, KPR. Yang ketiga, Perpu. Yang keempat, Undang-Undang. Yang kelima, Peraturan Pemerintah. Yang keenam, Peraturan Presiden. Yang ketujuh, Perda Provinsi. Yang kedelapan, Perda Kabupaten dan Kota. Sekian Pak. Itu yang saya ketahui dan saya Jadi jawabannya yang sangat luar biasa dari Mas siapa ini? Siapa? Akmal, yang luar biasa sekali, Mas Akmal. Minggu lalu itu saya sempat mengirim untuk kalian pelajari materi-materi yang akan kita bahas di minggu ini. Ya, barangkali di sini ada teman-teman yang ingin berlatih atau mencoba untuk membahas terkait materi yang akan kita bahas sebelumnya, yaitu otoriti atau kewenangan Mahkamah Konstitusi. Atau saya coba ingin bacakan sebelumnya barangkali ya. Nanti kan mungkin ada yang berani menjelaskannya, itu tidak masalah juga. Sangat terima kasih. Nah, di sini ada yang namanya kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Judicial review atau sengketa kelembagaan negara. Sengketa hasil pemilu, sengketa pembubaran partai politik, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final ataupun inkrah. Apa itu final? Artinya sudah putus dan itu inkrah sudah tidak bisa banding lagi. Ya, jadi kalau seandainya apa yang ditetapkan itu tidak bisa dapat dirubah, maka disebut sebagai ikrah. Dan Mahkamah Konstitusi adalah mahkamah tertinggi yang ada di negara kita. Dan sengketa-sengketa yang akan dibahas oleh mereka. Ini selanjutnya kita akan membahas terkait dengan supremasi. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi. Apa saja yang dinaungi oleh pengadilan Mahkamah Agung? Ada yang bisa menjawabnya? Saya Pak. Siapa yang mau? Saya izin jawab, saya Rara Novianti. Izin jawab, kenapa nama saya Rara Novianti?
Mahkamah Agung mengawasi peradilan, pertama di peradilan umum, dia mencakup pidana perdata, kedua peradilan agama, dia mencakup hak waris dan perceraian, yang ketiga PT UN, dia mencakup sengketa, terus yang terakhir peradilan militer. Oke, terima kasih. Politik hukum merupakan kebijakan negara dalam bidang hukum. Politik hukum digunakan pemerintah untuk mengatur pembentukan dan pelaksanaan hukum sesuai dengan tujuan negara. Politik hukum dipengaruhi dengan kondisi politik dan sosial. Artinya, perubahan pemerintahan dan kondisi masyarakat dapat mempengaruhi arah kebijakan hukum. Nah, di sini saya memberikan sebuah tugas pada kalian. Siapakah yang mampu menjabarkan materi ini? Silakan angkat tangan. Itu Ya, siapa nama kamu? Muhammad Al-Faridzi Pak. Siapa? Muhammad Al-Faridzi. Namanya Yuda. Jadi politik hukum itu arah atau kebijakan sebuah negara untuk membentuk dan menjalankan sebuah hukum. Jadi hukum itu tidak terbentuk begitu saja Pak. Jadi kalau misalnya hukum itu harus ada yang namanya tujuan Pak, tujuan dan arahnya untuk menjadi sebuah hukum di suatu negara. Politik hukum juga dipengaruhi kondisi politik dan juga sosial. Jadi setiap gantinya pemerintahan itu pasti ada akan politik hukum yang baru Pak. Jadi ada perubahan setiap pemerintahan, misi dan misi juga pasti berbeda. Misalnya kemarin kita Presiden Joko Widodo itu fokus utamanya adalah untuk pembentukan jalan tol. Ketika mengganti jadi Presiden Prabowo Subianto, sekarang kan makanan bergizi gratis Pak. Jadi setiap pergantian pemerintahan pasti ada kebijakan hukum yang baru. Masuk ke politik hukum pada masa Orde Lama. Jadi politik hukum masa Orde Lama itu berlaku dari 1945 sampai 1966. Jadi pada saat itu Indonesia baru saja merdeka. Jadi karena sebelumnya kita dijajah oleh Belanda Pak. Jadi banyak aturan yang masih menggunakan aturan-aturan dari kolonial Belanda. Terima kasih penjelasan kamu yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi memang Orde Baru itu di sini kan dikatakan Orde Lama. Orde Lama itu setelah zaman kemerdekaan. Kita tahu bahwa termasuk juga Pancasila dari zaman era tahun 1945 hingga tahun 1965 itu Pancasila juga masih dalam trial. Apa itu trial? Artinya percobaan. Nah, setelah itu dari tahun 1945 hingga tahun 1965 ada beberapa ideologi yang mencoba masuk ke negara kita. Ada ideologi apa saja yang masuk ke negara kita? Komunisme, terus apalagi liberalisme, terus ada DI yang berbasiskan terkait dengan masalah agama, ya. Oke, saya coba lanjut ke materi berikutnya. Di sini ada namanya perkembangan konstitusi Orde Lama. Indonesia pernah menggunakan beberapa konstitusi. Konstitusi yang pernah digunakan yaitu Undang-Undang Dasar 1945 UUD RIS Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 dan UUDS Undang-Undang Dasar Sementara pada tahun 1950 sebelum akhirnya menjadi dikembalikan pada dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 dikembalikan kembali UUD menjadi UUD 1945. Soekarno mengembalikan sistem pemerintahan presidensial melalui dekret tersebut. Sampai sini ada yang bisa menjelaskan atau menjabarkan? Silakan angkat tangannya. Saya Pak, izin perkenalkan, nama saya Nabila Mustafa. Di sini poin pertamanya Indonesia pernah menggunakan beberapa konstitusi. Konstitusi yang pernah digunakan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949, dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Jadi semenjak Indonesia merdeka, konstitusi di Indonesia ini selalu berubah-ubah sesuai dengan reformasinya. Yang pertama itu kita menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Lalu bereformasi lagi kepada Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949, di mana digunakan karena negara Republik Indonesia berbentuk negara serikat. Jadi menggunakan Republik Indonesia Serikat karena sesuai dengan konversi meja bundar. Lalu bereformasi lagi kepada Undang-Undang Dasar Sementara 1950 digunakan karena negara Indonesia ini kembali lagi menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahan itu parlementer. Melalui dekret Presiden, Indonesia ini kembali menggunakan lagi Undang-Undang Dasar 1945. Lalu pada poin kedua itu ada dekret Presiden 5 Juli 1959 mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945, di mana Soekarno mengembalikan sistem pemerintahan presidensial
presidensial melalui dekret tersebut. Jadi, Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 dan ada perubahan sistem pemerintahan, yaitu menuju demokrasi terpimpin. Jadi pada tahun 1950 itu Indonesia ada konstitusi Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950. Ada suatu lembaga namanya konstituante, di mana tugasnya ini untuk menyusun sebuah undang-undang baru. Tetapi ternyata hasilnya itu tidak mencapai kesepakatan bersama untuk mengatasi sebuah masalah seperti ini. Presiden Soekarno-Hatta mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang dimana isi dekret tersebut adalah yang pertama membubarkan konstituante, yang kedua yaitu mengembalikannya berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, lalu yang terakhir itu mengesahkan bahwa Undang-Undang Dasar sementara itu tidak diberlakukannya lagi. Luar biasa jawaban kamu ya, karena jawaban kamu benar gitu ya. Nanti saya akan telepon Pak Joko Widodo ya. Saya harap kamu berhak mendapatkan hadiah sepeda gitu ya, tanpa menghafal nama-nama ikan. Oke, terima kasih atas jawabannya yang luar biasa dan sempurna. Di sini namanya alias praktis ya. Masa demokrasi liberal menghasilkan hukum yang responsif. Pembantuan hukum atau pembuatan hukum lebih melibatkan rakyat dan DPR. Lalu ada opsi berikutnya, masa demokrasi terpimpin bersifat lebih otoriter. Kekuasaan pemerintah menjadi lebih terpusat pada presiden. Siapa yang paham untuk menjelaskan materi slide ini? Izin saya menjawab kembali menjelaskan tentang areas of practice, yaitu pada poin pertama ada masa demokrasi liberal menghasilkan hukum yang responsif, di mana pembuatan hukum lebih melibatkan rakyat dan DPR. Pada masa demokrasi liberal ini, pembentukan hukum itu sangat melibatkan sebuah banyak pihak, yaitu DPR maupun berbagai partai politik ikut serta dalam sistem pemerintahan, di mana kebijakannya itu lebih mencerminkan aspirasi dari masyarakat. Demokrasi liberal ini peran DPR itu sangat kuat dan berbagai macam partai politik ikut serta dalam proses pemerintahan. Pada masa demokrasi terpimpin, kekuasaan pemerintahan ini dipegang teguh oleh presiden, di mana masa demokrasi terpimpin ini sangat beda sekali dengan masa demokrasi liberal karena kekuasaan itu dipegang oleh presiden, yang dimana akibatnya itu ketika pengambilan keputusan tidak lagi melibatkan seluruh pihak, tetapi hanya presiden saja yang dilibatkan. Maka dari itu demokrasi ini sangat berbeda sekali dengan demokrasi liberal, sehingga sistem ini dinilai lebih otoriter dibanding sistem demokrasi liberal, karena di demokrasi terpimpin ini peran presiden ini lebih dominan, lebih besar lagi dibanding peran DPR maupun politik-politik lain, dan peran DPR dan peran partai politik yang lainnya itu sangat terbatas pada demokrasi terpimpin ini. Cukup, Pak. Oke, terima kasih atas jawabannya yang luar biasa sekali ya. Jadi memang pada demokrasi terpimpin lebih bersifat otoriter. Makanya kemarin ya, anggota dewan kita Sahri ini mengatakan bahwa kalau seandainya DPR dibubarkan, itu salah satunya kerugian di negara kita. Presiden jadi otoriter, mengarah kepada Kim Jong Un, mau negara kita kayak Kim Jong Un. Tapi kalau seandainya ada DPR, Abdurrahman Wahid pernah mengatakan bahwa jadi perbuatan hukum yang selalu digerogotin. Gitu ya. Nah, saya akan lanjutkan ke materi slide berikutnya, yaitu politik hukum pada masa Orde Baru. Nah, Orde Baru ini beliau menjabat selama 32 tahun. Pada masa jabatannya kontroversi sangat luar biasa, namun yang jelas saya ngefans di zaman beliau. Kenapa? Makanya ada istilah piye enak di zaman kuto lebih penak cek. Nah, sampai sini ada yang ingin menjelaskan materi ini? Siapa yang bisa? Saya Pak. Siapa nama kamu? Adrian sampai Proses Baru, Pak. Oh, oke. Kamu menjelaskan slide ini? Ya, Pak. Bisa? Ya, bisa. Nah, seperti Bapak menjelaskan tadi bahwa Orde Baru itu dipimpin oleh Presiden Soeharto yang telah menjabat 13 tahun, yang dimana dia bisa menjabat itu melalui Semar atau surat pemerintah pada 11 Maret. Tujuan dari politik hukum pada masa Orde Baru saat itu karena untuk meningkatkan stabilitas politik, seperti karena diakibatkan dari G30 PKI yang saya sebutkan tadi, yang berarti ini adalah untuk digunakan sebagai menjaga keamanan dan mendukung pembangunan nasional, yang artinya ketika saat misalnya ketika waktu itu wakil presiden kita B.J. Habibie itu membeli kapal perang yang sebanyak 39, dan itu diberitakan oleh beberapa berita oleh Tempo dan semacamnya, itu dihentikan dan diambil alih oleh Konser, makanya bisa menjaga keamanan dan mendukung pembangunan nasional, dan itu bisa sangat dipelanggaри oleh pada zaman itu. Saja Pak dari saya. Oh, terima kasih jawabannya terkait dengan era Orde Baru. Berarti kamu sering baca buku Orde Baru ya?
Enggak, dosennya doang sih dosennya. Oh iya. Semoga dengan kamu banyak baca Orde Baru atau belajar sejarah, jadi kamu lebih paham presiden mana sih yang lebih bagus. Dan masing-masing presiden memiliki passion cara memimpin negaranya masing-masing. Namun mereka adalah manusia terbaik atau tokoh terbaik negara kita, siapapun yang pernah menjabat di negara kita. Nah, di slide berikutnya ini saya sampaikan lagi, yaitu ada yang namanya ciri-ciri politik hukum era Orde Baru. Namanya yang namanya kebebasan pers dibatasi oleh pemerintah, ada jurisdiksi ABRI diterapkan, lalu kolusi, nepotisme meningkat. Ya. Saya langsung tuju kamu nih. Ya, saya harap kamu bisa menjelaskan materi ini karena tadi kamu udah banyak membahas terkait dengan Orde Baru. Oke ya? Bisa? Bisa Pak? Oke, silakan. Oke, seperti saya bilang sebelumnya di bagian kebebasan pers dibatasi pemerintah itu di pokok pers Undang-Undang Nomor 1 yang artinya SIUPPP atau Surat Izin Usaha Pembebasan Pers atau pemerintah pers itu bahwa media dikontrol agar tidak dikritik pemerintah secara bebas seperti Tempo, seperti berita-berita lainnya ataupun kawan-kawan lainnya itu dikontrol oleh pemerintah langsung. Jika ada kritik-kritikan dari oleh berita itu dia akan diubah menjadi surat bahagia bahwa Soeharto sedang berkunjung ke Prancis dengan baju pakaian di pantai gitu, seperti itu. Lalu kedua ada di fungsi ABRI diterapkan. ABRI pada saat itu hanya dikatakan bahwa hanya untuk pertahanan sekaligus politik. Pada sesungguhnya itu hanya bisa menduduki kursi DPR atau MPR tanpa adanya pemungutan suara fiskal dari DPR ataupun MPR sendiri. Lalu yang ketiga ada korupsi, kolusi, dan nepotisme meningkat. Tidak perlu banyak beralasan lagi kita bahwa korupsi dan kolusi yang meningkat itu akibat dari Soeharto sendiri yang benar-benar banyak korupsinya. Jadi jangan heran kenapa tidak ada hukuman ataupun berita bahwa ada kasus penangkapan korupsi atau kolusi nepotisme itu tidak ada karena mereka semata kecil. Itu saja Pak yang saya bisa sebutkan. Oke, sangat luar biasa sekali jawabannya. Lanjut ke slide berikutnya, materi yang akan saya bahas yaitu berakhirnya Orde Baru. Nah, Orde Baru ini menjabat selama 32 tahun. Jadi memang ada berita simpang siur. Ada yang mengatakan kalau dia sampai tuntas menjadi presiden selama habis masa jabatannya, dia dicalonkan atau digadang-gadang menjadi ketua PBB. Ya. Yang akan disandingkan pada saat itu fight-nya itu dengan Mobi Anand namanya. Nah, khawatir Indonesia atau dari Asia itu maju, gimana cara negara barat, negara maju itu menjaga supaya Presiden Indonesia, terutama ini pada era Orde Baru yaitu Bapak Presiden Soeharto untuk tidak jadi ketua PBB. Ya. Karena kalau Indonesia menjadi negara maju, negara-negara luar itu bingung. Negara kita itu seolah-olah kayak dibikin sistem, nggak dibikin maju, nggak dibikin mundur. Kalau dibikin maju jadi saingan mereka, kalau dibikin mundur mau jual barang kemana? Kita tahu bahwa rakyat Indonesia itu konsumtif. Kalau nggak percaya, bukti aja keranjang kopi kalian pasti banyak. Ini ada yang namanya berakhirnya masa Orde Baru, yaitu adanya krisis ekonomi yang melanda pada tahun 98 serta demonstrasi mahasiswa yang terjadi di berbagai macam daerah. Ada yang mengatakan begini, demonstrasi itu memang diperbolehkan, tapi dampak era dari demonstrasi dengan adanya reformasi, apakah memberikan dampak lebih baik kepada negara kita? Toh ternyata Indonesia dari hari tiap tahun makin melemah kok. Toh pada dasar utang negara kita setiap ganti pemimpin pasti utang kita makin nambah kok. Toh juga pada setiap ganti presiden bensin selalu naik kok. Ada nggak ganti presiden yang bensin jadi turun? Pasti selalu naik. Semua presiden. Lalu apa upaya kalian ya, yang bisa kalian lakukan untuk generasi yang akan datang? Ada yang bisa menjelaskan terkait dengan materi? Saya, Pak. Siapa nama kamu di sini? Safitri. Oke, silakan. Kamu mau menjelaskan apanya nih? Dua-duanya Pak. Silakan. Tentang berakhirnya Orde Baru. Oke. Di sini kan ada dua faktor utama yang menjadi penyebab berakhirnya Orde Baru, yaitu krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 98 dan demonstrasi mahasiswa yang terjadi di berbagai daerah. Nah, yang akan saya bahas pertama itu tentang krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 98. Jadi pada tahun 98 Indonesia itu kan mengalami krisis ekonomi yang cukup parah, di mana nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika itu mengalami penurunan yang drastis. Sehingga berdampak pada kenaikan harga di berbagai kebutuhan pokok. Selain itu juga banyak perusahaan yang mengalami kerugian karena kondisi ekonomi yang tidak stabil. Akibatnya banyak perusahaan yang dengan terpaksa mengurangi jumlah karyawan atau melakukan PHK. Hal inilah yang menyebabkan angka pengangguran meningkat dan menambah beban masyarakat pada saat itu. Akibat kondisi ekonomi yang semakin memburuk, mahasiswa di berbagai daerah ini mulai melakukan demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan reformasi, di mana mahasiswa menilai kalau pemerintah itu perlu melakukan perubahan untuk mengatasi berbagai masalah yang sedang terjadi. Aksi demonstrasi tersebut juga didukung oleh masyarakat karena dianggap telah mewakili suara rakyat yang menginginkan adanya perbaikan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Jadi kalau disimpulkan,
berakhirnya Orde Baru itu dikarenakan dua faktor Pak, yaitu krisis ekonomi yang cukup parah dan demonstrasi mahasiswa yang menuntut adanya perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Dari situlah yang kemudian menjadi awal era reformasi di Indonesia. Sekian Pak. Luar biasa sekali jawabannya ya mahasiswa di kelas ini ya. Ternyata kalian memang mempelajari materi yang kemarin saya kasih semuanya ya. Itu bahan-bahan bacaan itu bagus sekali kayak dari mulai pertemuan 1 sampai pertemuan akhir. Bahkan di laptop saya ini ya, ada materi dari mulai semester 1 sampai semester 8. Kalau ada yang mau boleh pakai presisi. Cius gitu ya. Oke. Nah, jadi itu terkait dengan apa namanya? Orde Baru ya. Lalu ada yang namanya politik hukum pada masa kekuasaan ya. Tadi dikaitkan dengan itu pasti ada memiliki korelasi dengan penjelasan yang tadi terkait dengan demonstrasi 98 gitu ya. Nah, saya berharap kalau bisa juga menjelaskan materi ini. Di sini kan materi tentang politik hukum masa reformasi. Nah, setelah berakhirnya Orde Baru, Indonesia kan memasuki era reformasi, di mana pada masa ini telah terjadi berbagai perubahan dalam bidang politik dan hukum yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang demokratis dan juga terbuka. Pada masa ini pemerintah juga mulai melakukan berbagai pembenahan untuk memperbaiki kelemahan yang telah terjadi pada masa sebelumnya. Nah, berbagai kebijakan dan aturan juga mulai disesuaikan agar sistem pemerintahan di Indonesia ini menjadi lebih transparan dan lebih memperhatikan kepentingan masyarakatnya. Selanjutnya itu reformasi menekankan demokrasi dan HAM. Nah, fokus utama pada masa reformasi ini kan memperkuat demokrasi dan juga perlindungan hak asasi manusia, di mana demokrasi ini kan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik, dan HAM ini bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar warga negara. Contoh yang bisa kita lihat sekarang itu di mana saat masyarakat bebas untuk menyampaikan pendapatnya melalui media sosial, forum diskusi, organisasi kemahasiswaan, serta demonstrasi yang memang sesuai dengan aturan hukum. Selain itu, masyarakat juga bisa memilih pemimpin secara langsung melalui pemilu sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi. Jadi kalau disimpulkan, politik hukum pada masa reformasi ini menekankan demokrasi, keterbukaan, dan perlindungan HAM. Dengan adanya perubahan tersebut, masyarakat memiliki kebebasan untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih atas paparannya. Sudah cukup baik dan cukup jelas pemaparan materi. Lalu di sini ke slide berikutnya yaitu teknologi modern law firm. Itu perubahan pada masa reformasi serta dibentuknya Mahkamah Konstitusi otonomi daerah mulai diterapkan. Nah, kita tahu bahwa Mahkamah Konstitusi di Austria itu sudah ada pada tahun, ada masih ingat? Di Austria itu sudah ada pada tahun 1920, tapi di Indonesia baru ada pada tahun 2003. Jadi kita udah ketinggalan 83 tahun. 80 tahun ya, 83 tahun ya. Jadi jauh banget ya, di negara luar itu udah sangat canggih dan modern, di negara kita baru ada tuh Mahkamah Konstitusi. Jadi kita memang agak sedikit ketinggalan. Nah, dari materi ini siapa yang ingin memaparkan? Bisa memaparkannya? Pak, saya di sini ingin menjelaskan tentang perubahan masa reformasi. Jadi perubahan masa reformasi ini dimulai pada tahun 1998 setelah berakhirnya pemerintahan masa Orde Baru. Jadi untuk apa sih perubahan masa reformasi ini dilakukan? Jadi reformasi ini dilakukan karena masyarakat menginginkan pemerintah yang lebih demokratis, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi perubahan masa reformasi ini merupakan titik perubahan besar bagi sistem pemerintahan Indonesia karena bertujuan untuk menciptakan pemerintah yang lebih demokratis, menjunjung hukum, serta memberikan ruang yang lebih luas bagi partisipasi masyarakat. Jadi Mahkamah Konstitusi ini dibentuk setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebagai lembaga negara yang menjaga agar semua undang-undang sesuai dengan konstitusi. Ada konstitusi. Jadi pembentukan Mahkamah Konstitusi ini bertujuan untuk menjaga supremasi konstitusi, yang artinya di mana setiap undang-undang yang dibuat harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga hak-hak warga negara di Indonesia ini tetap terjamin dan terlindungi. Otonomi daerah ini adalah pemberian kewenangan kepada setiap pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus setiap urusannya masing-masing yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Nah, dengan adanya otonomi daerah ini, pemerintah pusat dapat membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Kemudian potensi daerahnya
potensi daerahnya juga dapat dikembangkan secara maksimal dan otomatis pelayanan kepada masyarakat lebih cepat dan lebih efektif. Jadi intinya otonomi daerah ini memberikan kesempatan kepada setiap daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya masing-masing sehingga pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat. Mungkin cukup sekian, Pak. Ya, terima kasih atas pemaparannya. Kita lanjut ke slide berikutnya yaitu reformasi, demokrasi, dan otonomi daerah. Nah, tujuan dari otonomi daerah adalah membagi berbagai macam wilayah supaya negara Indonesia itu lebih mudah untuk dikelola. Otonomi daerah ya, memiliki sebuah delegasi dari kewenangan pusat. Jadi kewenangan pemerintah pusat itu memberikan kewenangan atau delegasi kepada pemerintah daerah, di mana caranya pemerintah daerah itu memajukan daerah itu sendiri. Yang menjadi gubernur itu biasanya gubernur, wali kota gitu ya, itu harus putra daerah. Kenapa? Karena mereka yang lebih paham terkait dengan gimana cara mengelola daerah itu sendiri, entah itu dari sektor sumber daya alamnya, dari sektor pariwisatanya atau lain-lainnya, sehingga mereka lebih paham dan menguasai harapannya negara atau harapannya daerah tersebut itu menjadi lebih maju ke depannya. Nah, di materi ini siapa yang bisa untuk memaparkannya? Karena ini berkaitan dengan materi sebelumnya, apakah kamu bisa untuk memaparkannya kembali? Jadi reformasi birokrasi terus dikembangkan itu pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintah. Artinya di sini reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki sistem administrasi dan pelayanan publik agar lebih profesional, transparan dan efisien yang bertujuan untuk mengurangi praktik korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Nah, kemudian pembangunan daerah menjadi lebih mandiri. Setiap daerah didorong mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi budaya secara optimal. Artinya dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah didorong untuk mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi budaya sendiri. Dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi ketimpangan pembangunan daerah. Sekian, Pak. Terima kasih atas pemaparannya. Dan di sini ada yang masih belum paham terkait materi yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan kita. Jika sudah paham, kita lanjut ya. Jadi tadi teman-teman ya, rekan-rekan mahasiswa semua, kita sudah mempelajari beberapa materi dan materi-materi tersebut ya dipaparkan oleh rekan-rekan kita di kelas ini yang sangat luar biasa ya, pemahamannya, referensinya. Nah, untuk itu jadi dapat saya simpulkan bahwa politik hukum adalah upaya mendapatkan kekuasaan, sehingga dengan kita berkuasa kita memiliki kewenangan untuk membuat sebuah regulasi dan regulasi tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak, bukan untuk kepentingan golongan pribadi ataupun partai. Oleh karena itu ya, kalian nanti harus mengikuti alur politik. Artinya apa? Supaya kalian ikut berpartisipasi, berkontribusi untuk kemajuan negara kita. Terutama mahasiswa itu disebut dengan istilahnya agent of change. Apa itu agent of change? Agent perubahan. Ya, agent adalah perubahan. Jadi kalian adalah orang-orang yang bakal menentukan kebijakan pemerintah atau negara kita ke depannya. Dan untuk berikutnya, saya akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu tugasnya kalian mempelajari materi minggu yang akan datang, supaya minggu yang akan datang, begitu saya buka slide pemaparan materi, kalian bisa menjawab, ya, kalian bisa memaparkan. Oke, bisa dipahami ya tugasnya ya? Oleh karena itu, terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Buat mahasiswa yang telah hadir semuanya dan yang sakit juga kita doakan semoga lekas sembuh gitu ya. Yang nggak punya duit jadi punya duit. Yang tadinya anak sekolah doang dapat MBG, kita juga dapat MBG. Syukur-syukur selain MBG kita juga dapat bensin gratis. Amin. Jadi disubsidi oleh pemerintah karena negara kita ini negara yang super kaya. Untuk itu ya, kita akhiri pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa di minggu berikutnya. Bye bye.